Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuslinda Putri Kusumaningrum. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tegal. Instansi saya berasal dari SD Negeri Duku Benda 1, Kecamatan Bumi Jawa. Hari ini saya akan melakukan praktek coaching, di mana saya berperan sebagai coach dan rekan saya Ibu Johana berperan sebagai coachee. Semoga pada praktek coaching kali ini mendapatkan kelancaran dan kemudahan sampai akhir nanti. Amin. Monggo selanjutnya untuk sesi coaching saya serahkan kepada Ibu Johana selaku coachee untuk memulai. Monggo Bu, silahkan. Oke, terima kasih Bu Yuslinda. Assalamualaikum Bu Yuslinda. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Johana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik sekali. Bagaimana Bu dengan jenengan? Apakah kabarnya baik juga? Alhamdulillah Bu. Baik, tapi ini Bu, saya ingin ngobrol sebentar. Bisa kan Bu? Nggak bisa Bu. Kemarin kita sudah janjian. Jenengan sudah menghubungi saya lewat WA. Katanya jenengan ingin ngobrol-ngobrol sebentar lama nggak Bu, nggak apa-apa, nanti tergantung kondisi aja. Berarti kira-kira hari ini Bu Johana kepingin ngobrol apa Bu dengan saya? Oh begini Bu, saya itu ada sedikit masalah ya. Barangkali nanti Bu Yuslinda itu bisa membantu saya. Gini Bu, masalahnya ketika pembelajaran berlangsung, itu ada murid yang mengantuk di kelas Bu. Murid itu saya perhatikan, kalau pertama sih enggak ya, nanti setelah mau akhir-akhir atau pas belajar itu dia ngantuk Bu. Sudah sering seperti itu Bu. Itu kira-kira gimana ya Bu? Ya, seperti itu tadi Bu Johana sudah menyampaikan ada murid yang mengantuk, sering mengantuk di kelas. Berarti ini menjadi permasalahan utama ya Bu yang akan kita obrolkan saat ini. Iya Bu Yuslinda. Ini menjadi masalah utama. Nah, dari obrolan kita ini, harapan Bu Johana atau tujuan Bu Johana dari obrolan kita itu seperti apa Bu? Gini Bu, tujuan saya itu dari obrolan yang kita lakukan itu, saya ingin membantu murid saya yang sering mengantuk itu Bu, pada saat pembelajaran berlangsung, biar nanti murid tersebut bisa ikut fokus dalam pembelajaran itu sih Bu. Seperti itu. Kalau menurut Bu Johana sendiri, setelah nanti kita ngobrol, terus dikatakan obrolan ini berhasil yang seperti apa yang ingin Bu Johana harapkan dari obrolan ini? Begini Bu, dari obrolan ini yang saya harapkan itu murid-murid jadi fokus dalam pembelajaran, solusi dari tadi masalah yang murid mengantuk itu ya Bu. Saya ingin murid saya itu tidak ngantuk lagi pada saat pembelajaran Bu. Karena kalau misalkan dalam pembelajaran mengantuk itu kan dapat memengaruhi prestasi juga ya Bu. Jadi pembelajaran tidak fokus, anak-anak kan dalam menangkap pembelajaran juga berkurang Bu. Itu Bu maksudnya. Berarti nanti obrolan ini dikatakan berhasil kalau Bu Johana dapat solusinya gitu ya Bu? Iya. Dapat solusinya. Coba Bu, saya kepingin kepingin tahu ceritanya jenengan dari anak tersebut, awal mulanya kok sampai sering ngantuk itu awal mulanya seperti apa Bu? Begini Bu, saya juga ini sih ya Bu, pertamanya kan saya kan murid saya banyak ya Bu, muridnya kan banyak, ada 53 anak, jadi kan tidak mungkin saya menelengi satu-satu gitu kan Bu. Lah, setelah saya perhatikan, anak tersebut ngantuk, besoknya lagi saya lihat juga mengantuk lagi. Akhirnya kan saya bertanya ya Bu, bertanya ke guru mapel yang lain, apakah pada saat pembelajaran panjenengan agama atau PJOK itu anak tersebut mengantuk juga atau gimana?
gitu Bu. Oh, kalau respon dari guru agama atau guru PJOK yang lain bagaimana Bu? Apakah sama dengan yang diberikan jenengan? Iya, responnya sama Bu. Pertama sama, ketika awal pelajaran anak tersebut tidak ngantuk, tapi setelah lama-lama anak itu jadi ngantuk Bu. Pada saat saya bertanya sama bu guru agama ya Bu, karena guru agama di sekolah saya itu kan perempuan, jadi sama bu guru agama biasanya nyebutnya seperti itu sih Bu. Sama bu guru agama juga seperti itu. Saya bertanya, apakah anak ini pada saat pembelajaran agama juga mengantuk? Katanya iya. Terus saya bertanya lagi ke guru PJOK, kalau keterampilan, kalau pas apa ya namanya, keterampilan ya Bu, kalau yang mau lari-lari, mau apa itu tak enggak. Tapi kalau pas teori, yang teori kan pertama teori dulu ya Bu di dalam kelas, itu ternyata sama Bu. Oh begitu. Dari kejadian seperti itu, ketika jenengan melihat murid yang mengantuk, laki-laki mengantuk, hal pertama yang jenengan lakukan itu apa Bu? Ini Bu, yang pertama itu saya melakukan ini ya Bu, restitusi dulu Bu. Ya, Saya melakukan restitusi ke anak ya Bu. Jadi saya itu pertama mendekati anak dulu Bu. Ya. Melakukan segitiga restitusi juga, yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas, ada keyakinan kelas dan lain sebagainya itu Bu. Yang tiga itu saya melakukan itu Bu. Yang pertama berarti langsung melakukan restitusi ya Bu? Iya. Ketika jenengan melakukan restitusi itu, apakah ada perubahan atau ada dampak setelah melakukan restitusi itu Bu? Ada atau tidak? Iya Bu, pada saat saya setelah melakukan restitusi itu ada Bu. Oh, ada dampaknya. Ada dampaknya. Anak itu menjadi lebih fokus lah ya, lebih fokus dalam pembelajaran, tidak mengantuk lagi Bu. Oh, tidak mengantuk lagi. Iya. Restitusi itu jenengan lakukan berulang-ulang atau bagaimana? Enggak ya Bu, maksudnya pas kejadian itu saya lakukan restitusi. Kalau misalkan anaknya melakukan lagi, saya lakukan lagi seperti itu Bu. Iya, berulang-ulang lah ya Bu. Berulang-ulang. Ketika sudah lakukan restitusi berulang-ulang, apakah di hari berikutnya juga masih sama? Masih sering mengantuk terus Bu? Enggak Bu, sudah enggak. Oh, sudah enggak. Iya. Kalau dari kehadirannya, berarti bagaimana si anak ini? Kalau kehadirannya sih hadir ya Bu, cuma kadang ada hari ini hadir, besoknya telat lah ya Bu, bukan tidak hadir tapi sering telat Bu. Oh iya. Sering telat masuk gitu. Memang ada sedikit masalah, bukan, kalau saya lihat bukan dari faktor sekolah. Apakah jenengan pernah tuh berkolaborasi dengan teman atau yang lain seperti itu? Iya Bu, saya sudah berkolaborasi dengan pertama dengan rekan sejawat ya Bu. Saya juga sudah ngobrol dengan kepala sekolah. Saya juga ini Bu, saya juga sudah ngobrol, maksudnya sudah menghubungi orang tuanya. Ini bagaimana anaknya seperti ini, sudah seperti itu Bu. Ketika jenengan ngobrol dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, itu masih dalam satu lingkup sekolah nih. Kalau dari orang tua sendiri, saya kepengen tahu Bu, latar belakang anak ini itu seperti apa nih? Jadi begini ya Bu, latar belakang dari anak itu dari keluarga yang kurang mampu sih Bu. Oh, dari keluarga yang ekonominya kurang mampu, jadi orang tuanya itu kuli Bu. Kuli, yang satu berarti bapaknya itu kulinya kan merantau ya Bu, di Jakarta ya Bu, jadi kuli bangunan. Lah kalau ibunya itu di rumah kuli juga Bu, mungkin kan dari pagi sampai sore ya Bu, kalau di sini sampai sore. Nah terus
anaknya kan berarti kurang perhatian ya Bu. Mungkin ibunya dari sudah pulang capek ya Bu, mungkin masak lagi, ya gimana lah, orang keadaan di desa itu kan seperti itu Bu. Jadi mungkin anak itu kurang perhatian, main-main sendiri, mungkin malamnya juga tidurnya tidak tepat waktu gitu loh Bu. Seperti itu. Kalau menurut jenengan ada nggak Bu keterkaitan antara keduanya? Anak yang sering ngantuk, sering telat dengan kondisi seperti itu, apakah menurut jenengan ini bagaimana keterkaitannya? Banyak sekali Bu. Kan gini ya Bu, kalau mungkin karena tadi faktor ekonomi ya Bu, Ya. dengan faktor ekonomi itu kan itu sangat berpengaruh bagi itu Bu, si anak. Misal gini Bu, anaknya kan mungkin karena kurang perhatian, karena orang tuanya sibuk mencari sesuap nasi ya Bu, ibaratnya seperti itu ya Bu, karena kuli nanti sudah capek-capek ke rumah, jadi kan anaknya tidak perhatian, kurang perhatian, jadi anaknya kan semua sendiri ya Bu, tidurnya nggak ada yang mengingatkan, terus mungkin bermain-main terus, akhirnya tidurnya malam, kecapean, bangunnya siang, tadi yang berangkatnya telat, terus di sekolah ngantuk itu Bu. Oh begitu. Jadi Mm-mm. memang keterkaitan ya Bu, memang memang Iya erat Bu. sekali hubungan antara kondisi keluarga dengan di sekolah. Kalau jenengan tadi sudah melakukan pendekatan kepada orang tua, kalau respon sendiri dari orang tua itu seperti apa Bu? Gini, kalau orang tua itu eh, gini ya Bu, malah curhat Bu kalau orang tuanya. Bagaimana ya Bu dengan orang saya kondisi ekonominya seperti ini, anak-anak untuk makan saja saya susah, jadi ya mau gimana lagi, saya harus perhatian, memang saya kurang Bu, saya sudah pulang dari apa ya Bu, bekerja dengan orang, saya sudah capek, malamnya terus setelah pulang itu saya masaknya ya tidak bukan yang bergizi atau gimana gimana, cuma itu Bu. Oh begitu, berarti memang dari latar belakangnya. Mm-mm. Kira-kira menurut jenengan, selain berkolaborasi dengan guru, kepala sekolah, orang tua, ada pihak lain nggak Bu yang kira-kira itu ada pengaruhnya terhadap permasalahan anak ini? Ada Bu, Jenengan saya siapa Bu? saya mau berkolaborasi dengan pemerintahan desa Bu, Oh biar nanti kan, begitu. iya, kalau berkolaborasi dengan pemerintahan desa itu kan berarti nanti dari desa itu kemungkinan nanti ada mendapat bantuan juga ya Bu, Nah, biar nanti ekonominya jangan terlalu itu ya Bu, oh, nanti biar tidak terpengaruh dengan si anak tersebut lah, dengan gizi terpenuhi, dengan perhatian orang tua juga gitu iya. Bu. Oke, seperti itu. Nah, berarti nanti jenengan itu seperti anu nggih, ingin mencari pihak lain untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah ini nggih, Bu. Enggak Bu, saya Sekarang ingin itu kalau berkolaborasi saya dengan itu. ini Iya kalau Bu. saya tanya, posisi jenengan saat ini untuk membantu si anak ini, si permasalahan si anak ini dari skala 1 sampai 10, jenengan itu ada di posisi berapa? Saya itu ada di, kalau saya itu di itu ya Bu, sebentar, saya di samping saya sebagai guru juga, saya juga kan ada di desa juga ya Bu. Iya. Ya, saya juga sebagai BPD juga, saya harus apa ya, membantu warga sendiri kan Bu. Ya. Biar saya juga memikirkan nanti masa depan untuk anak juga Bu. Kalau anaknya pembelajaran, maksudnya pelajarannya di sekolah itu terpenuhi kan, nanti untuk masa depannya juga Bu. Oh iya, berarti kira-kira berapa Bu skalanya, posisi jenengan itu di angka berapa? Dari rentang berapa Bu? 1 sampai 10. Berarti saya tujuan ya, 7 lah, 7 apa 8.
di posisi jenengan sudah berada di posisi 7. Jenengan kepingin sampai ke posisi berapa untuk membantu si anak ini? Ya maksimal Bu, karena saya melihat kehidupannya setiap hari itu sangat Ya. menyedihkan Bu. Berarti di posisi 10 ya Bu, dari 7 mau loncat ke Iya, 10. pinginnya itu. Kira-kira dari penyelesaian si anak ini, jenengan punya hambatan yang ada di bayangan jenengan, kira-kira hambatannya apa Bu? Kalau saya sih, kalau dalam ini ya Bu, kalau saya konteksnya saya sebagai guru itu, berarti kan cuma saya berkolaborasi untuk biar menyelesaikan itu kan hambatannya dengan pemerintahan desa ya Bu. Hanya Ya. itu sih, mungkin itu. Tapi gini Bu, saya juga untuk melakukan itu, untuk mengatasi itu, saya juga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi juga Bu, tidak melulu Ya. ekonomi juga. Saya juga melakukan Ya. pembelajaran berdiferensiasi juga Bu. Ya, oh berarti di samping dengan kolaborasi, jenengan juga merubah pola pembelajaran. Iya Bu. Yang tadinya mungkin pembelajaran masih belum yang apa nggih Bu, masih ibaratnya ceramah, jenengan Iya. ganti ya Iya. seperti itu. Oke. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu, usaha-usaha yang ingin jenengan laksanakan itu yang menjadi prioritas itu yang mana Bu? Kalau saya sih ini ya Bu, untuk kalau di sekolahnya itu saya itu melakukan pembelajaran selain tadi berdiferensiasi, tadi kan berdiferensiasinya saya melaksanakan yang berdiferensi proses dan juga produk ya Bu. Ya, kalau diferensiasi prosesnya itu berarti saya menyuruh anak itu untuk berkelompok. Kemudian saya memberikan tugas kelompoknya itu setelah selesai, itu nanti menyuruh anak untuk mempresentasikan hasilnya Bu. Kemudian kalau produknya itu berarti saya memberi tugas juga Bu. Tugasnya membuat kerajinan dengan bertujuan anak itu menjadi kreatif lah ya Bu. Kan di sini itu banyak bahan kerajinan juga Bu, bahan bekas maksudnya. Bisa membuat bahan kerajinan dari botol bekas, karena di sini banyak pengolahan sampahnya juga belum sih Bu, belum ada. Jadi ya daripada berserakan ya lebih baik dimanfaatkan untuk membuat bahan kerajinan. Tapi saya juga ini Bu, berarti membebaskan anak, maksudnya memberi kebebasan pada anak sesuai dengan minat dan kemampuan anak juga Bu. Iya, tapi yang saya juga melakukan restitusi ya Bu tadi, yang sangat berarti yang prioritas saya itu restitusi Bu. Oh, restitusi. Berarti pendekatan ya Bu yang akan jenengan lakukan, terutama tadi karena jenengan belum berkolaborasi dengan pemerintah desa, jadi mungkin itu yang terdekat yang akan jenengan lakukan nggih. Nggih Bu, benar Bu. Dalam kira-kira untuk waktunya melakukan entah itu diskusi atau restitusi dan kolaborasi dengan pemerintah desa itu jenengan mau melakukannya kapan Bu? Ini Bu, kalau restitusi itu saya kan tadi melakukan dengan 3 tahapan ya Bu, maksudnya dengan segitiga restitusi ya Bu, yang ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan. Kan saya di kelas ya Bu, itu menanyakan keyakinan kelas, dan itu saya berkolaborasi dengan rekan sejawat dan juga kepala sekolah Bu. Kalau restitusi itu saya melaksanakan kan sudah dilaksanakan ya Bu. Kalau restitusi itu ya setiap melakukan kesalahan saya restitusi gitu Bu. Oh begitu, berarti untuk restitusi ketika ada kejadian jadi langsung dilakukan. Kalau untuk yang ingin berbincang dengan pemerintah desa itu kira-kira waktunya kapan itu Bu? Saya ingin secepatnya Bu.
Karena kasihan secepatnya. juga sih Bu, sebenarnya kan anaknya pintar, cuma karena kayak gitu Ya, toh Bu. Cepatnya saya lakukan dengan kepala desa Bu. ya, begitu. Berarti eh menurut jenengan dikatakan berhasil itu ketika senjenengan sudah merencanakan saya ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya ingin melakukan ini. Menurut jenengan kegiatan dikatakan berhasil itu ketika nanti ada perubahan seperti apa? Kalau saya itu kalau dalam pembelajaran ya Bu, itu berarti anak sudah fokus. Satu ya Bu, sudah fokus, sudah mengikuti pelajaran. Dengan fokus lah Bu, tidak mengantuk lagi, tidak telat lagi. Dan anaknya itu sudah berubah menjadi baik Bu, baik dalam artian tidak melakukan kesalahan lagi gitu Bu. Berarti sudah timbul adanya perubahan perilaku gitu ya Bu. Iya, benar Bu, seperti itu. Gitu. Nah, Bu Johana, dari obrolan kita kali ini saya mendapat banyak sekali cerita baru. Banyak sekali yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah masalah. Nah, sekarang saya tanya coba Bu, kalau saya tadi mendapatkan banyak sekali, jenengan apa yang jenengan dapatkan dari obrolan kita ini Bu? Yang pertama, nggih Bu. Yang pertama itu saya lebih senang ya Bu, kayaknya ada rasa plong gitu Bu. Karena masalahnya kan sudah ini ya Bu. Masalahnya sudah Selesaikan. iya, tadi mendapat solusi dari Ibu juga tentang bagaimana cara menyelesaikan masalah ya Bu. Ya. Itu sangat luar biasa Bu bagi saya sebagai seorang guru, itu sangat luar biasa karena itu kan dapat membantu saya ketika saya melaksanakan pembelajaran juga Bu. Oh, ya begitu. Oke, alhamdulillah jika solusi yang kita obrolkan ini datangnya dari Bu Johana sendiri, saya merasa sangat lega ya Bu. Saya juga ikutan lega. Nanti kapan-kapan saya ingin ngobrol-ngobrol lagi bersama Bu Johana. Saya kepengen tahu cerita baru setelah jenengan berkolaborasi dengan pemerintah desa, jenengan melakukan restitusi, rutin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kepengen tahu lagi cerita jenengan bagaimana. Terus saya juga pengen tahu perubahan sikap atau perilaku dari si anak tersebut. Terima kasih Bu Johana, ini obrolannya sangat luar biasa sekali Bu. Alhamdulillah, saya juga terima kasih ya Bu, karena Bu Yuslinda itu sudah berkenan meluangkan waktu untuk mengobrol tentang tadi, mendengarkan saya berkeluh kesah ya Bu, tentang permasalahan yang saya hadapi ini. Semoga nanti juga kedepannya kita juga dapat berdiskusi lagi ya Bu, dengan masalah-masalah yang lain. Terima kasih Bu. Terima kasih juga atas kesediaan itu Bu. Ibu meluangkan waktu itu, saya sangat berterima kasih. Dengan seperti ini, masalah saya mendapat solusi. Pokoknya luar biasa Bu. Alhamdulillah sekali, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum Bu Yuslinda. Waalaikumsalam Bu, terima kasih sekali. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bu Johana. Terima kasih Bu Yuslinda.